Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita kembali bertemu dalam bahas sekitar ruqyah syar'iyah atau pengobatan terapi. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan sebab-sebab gangguan jin. Kenapa jin itu bisa ganggu manusia? Sama kenapa jin itu bisa mempengaruhi sifat manusia? Maka pada kesempatan ini kita akan bahas bahwa rata-rata gangguan jin pada manusia itu didasari 4 sebab. Yang pertama adalah karena belajar ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan jin. Seperti orang yang mempelajari kesaktian, apakah itu tenaga dalam, isi badan, kekebalan, maupun yang serupa dengan ilmu-ilmu tersebut. Seperti orang yang mempunyai benda-benda keramat, misalnya kerisnya diisi tombak, tongkat, sapu tangan, rompi, anti peluru, dan berbagai macam yang lainnya. Di antaranya juga yang punya rajah-rajah, jimat-jimat yang ditulis pakai aksara Arab, terus diyakini dilipat-lipat, ditaruh di pinggang, ditaruh di gelang, di mana, di dompet dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk yang dipelajari. Dia datangi dukun, dia minta jimat-jimat seperti itu, yang hal ini dilarang dalam agama kita. Dilarang di dalam Islam. Mendatangi dukun, memakai jimat, itu perbuatan yang sangat terlarang dalam agama. Ada pula yang memasang susuk di bagian anggota badannya, atau badannya itu langsung yang dibuat rajah, dibuat jimat, di punggungnya itu dibuat pakai tato, bacaan-bacaan jimat yang dia berkeyakinan bisa kebal, bisa tak nampak, bisa macam-macam lah, tergantung apa yang dia ingininya. Juga yang dikatakan belajar ini adalah membaca wirid-wirid, zikir-zikir, amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Zikir-zikir yang tak ada sunnahnya itu dapat mendatangkan jin, disukai jin. Seperti membaca zikir ribuan kali, walaupun yang dibaca la ilaha illallah, tapi tidak ada sunnah, tata cara, kaifiat yang dia lakukan, ini disenangi oleh jin. Di antaranya ada orang yang membaca la ilaha illallah itu 70.000 kali, atau 70 kali, atau 2.000 kali. Diyakini di dalam dadanya ini kalimat lam. 3 tempat di sini, la ilaha illallah, dibuat makam di dadanya, ini makam jin. Karena Rasulullah tidak ada ajarkan, tidak ada contohkan zikir-zikir yang seperti itu. Kalau kita menyelisihi tata cara zikir yang diajarkan Nabi, ajarkan Rasul, maka yang disuka itu adalah cara-cara yang disukai oleh jin. Jin menginginkan kita beribadah, menyembah Allah,
melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga yang dikatakan belajar ini adalah dengan puasa mutih, puasa pati geni, dan ritual-ritual lainnya. Ini dikatakan belajar, dituntut, dipelajari dari dukun, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jin, sehingga dia dapat menguasai ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah warisan. Warisan dari leluhur, warisan dari bapak, warisan dari mama, dari kakek, nenek, atau leluhur-leluhur yang lainnya ke atas. Kalau ada nasabnya, keturunannya, buyutnya, pendahulu-pendahulu mereka yang bekerja sama dengan jin, mempunyai perjanjian-perjanjian dengan jin, mempunyai kodam jin, serta menyerahkan anak turunannya pada jin, atau juga mempunyai benda-benda yang dikeramatkan, maka kita dapati anak yang lahir akan ada gangguan, kena nasab, jin keturunan. Maka kadang-kadang anaknya ada yang indigo, bisa mempunyai indera keenam katanya, bisa melihat makhluk-makhluk yang lain, nampak-nampakan, bisa menerawang, dan lain-lain. Yang seperti ini disebabkan karena warisan dari leluhurnya. Maka untuk membersihkannya ini tidak ada jalan lain kecuali kita ruqyah syar'iyah, ruqyah yang benar. Karena tidak bisa dibersihkan yang kita pelajari, ilmu kebal yang kita tuntut, penderas atau jin warisan dari leluhur kita itu kita bersihkan dengan memakan antinya. Misalnya makan antinya, ada yang mengatakan pisang mas, ada yang bisa mengatakan daun kelor, ada lain-lainnya. Itu jinnya tidak bisa hilang, cuma ilmunya tidak bisa digunakan lagi. Jinnya tidak keluar dari badannya, bahkan menyakitinya. Lihatlah orang-orang yang punya ilmu jin, orang-orang yang sering datang ke dukun, atau lihat dukunnya sekalian ketika sakratul maut. Ketika napasnya akan keluar dari tubuhnya akan susah. Itu merupakan azab, merupakan penyiksaan. Lihat semua orang-orang yang punya ilmu jin, ketika dia sakratul maut, nyawanya akan keluar dari tubuhnya, akan susah dan payah. Ini merupakan azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sering berkecimpung dengan melakukan ritual-ritual yang berhubungannya dengan jin. Yang ketiga adalah jin masuk ke tubuh manusia itu karena kiriman. Ini yang dinamakan dengan sihir. Jenis ini namanya banyak sekali. Apakah itu namanya santet? Apakah itu namanya pelet, guna-guna, teluh, dan sebagainya. Sebab setiap daerah memiliki nama tersendiri terhadap yang jenis sihir ini. Ini merupakan kiriman yang disebut dengan cinta ditolak, dukun bertindak. Ini juga kiriman. Karena jin ini bisa merubah sifat seseorang. Yang dulunya benci bisa jadi cinta, suka. Yang suka bisa jadi benci. Yang rajin bisa jadi malas. Jin itu bisa merubah sifat seseorang. Yang keempat, sebabnya jin masuk ke tubuh manusia itu adalah tempelan. Tempelan ini tinggal di tempat-tempat yang ada jinnya. Baik dia masuk rumah-rumah yang kosong, atau kantor-kantor, pabrik-pabrik, hutan-hutan, dia datangi tempat yang ada jinnya, dia tidak baca doa, dia tidak berzikir kepada Allah, masuk ke tempat-tempat seperti itu, ya diganggu jin. Jin masuk ke tubuhnya, sehingga namanya di kampung-kampung dikatakan keteguran, ketekena, ini dia. Atau berkunjung yang ada jinnya, datang ke tempat yang ada jin. Memang tempat itu ada jin. Misalnya datang ke rumah dukun, tempat-tempat ritual-ritual, tirakat. Tirakat ini tempat-tempat yang ada orang yang memuja-muja, seperti muja-muja kuburan, minta-minta di kuburan.
kuburan-kuburan keramat. Pulangnya kena ketempelan, keteguran. Ini didatangi tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang ada jinnya ini. Makanya Nabi kita melarang untuk datang ke tempat-tempat yang ada jinnya. Salah satu adalah dukun. Para dukun dilarang untuk didatangi. Nabi mengatakan, man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang ke orang pintar, fasaddaqahu bima yakul, dia ikuti omongan dukun itu. Kata dukunnya bawa bunga macan kera, bawa kemenyan, bawa air 7 comberan, macam-macam lah ritual yang diminta dukun. Dia ikuti semua, dia percaya omongan dukun itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran Muhammad. Jadi dukun ini tidak boleh didatangin. Dukun ini adalah orang-orang yang mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'an, la ya'lamu man fis samawati wal ar al-ghaiba ilallah. Tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dukun itu tahu yang gaib? Karena dia berkawan dengan dukun, berkawan dengan jin. Jin itu kabarkan ke telinganya, jin itu bisikkan ke hatinya, sehingga dia tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kadang yang gaib bagi manusia tidak gaib bagi jin. Seperti itu. Jadi tempat-tempat yang ada jinnya itu jangan didatangi. Yang berikutnya, jin suka dengan manusia. Ini terjadi kebanyakan karena manusia tidak membaca doa ketika masuk kamar mandi. Sehingga jin itu punya syahwat masuk ke tubuh seseorang tersebut karena masuk kamar mandi tidak berdoa misalnya. Makan tidak berbaca bismillah misalnya. Banyak-banyak lagi yang disuruh Nabi kita berdoa, berzikir dari mohon perlindungan dari gangguan jin. Karena di kamar mandi itu banyak jin. Kita disuruh baca doa. Allahumma bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita berlindung dari setan jantan dan setan betina. Jadi kalau kita tidak baca doa, aurat kita ini terbuka semuanya oleh bangsa jin. Dia bisa mempermainkan aurat kita, bisa lihat aurat kita, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Maka ikuti tuntunan, ajaran yang telah dibimbing, telah dicontohkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya makan pakai bismillah, masuk rumah pakai bismillah, dan lain sebagainya. Ada doa-doa, zikir-zikir yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, jin itu dendam kepada manusia. Ini terjadi karena manusia menyakiti jin walaupun tidak sengaja, seperti buang air panas, kencing di lubang-lubang sembarangan. Ternyata tempat tersebut adalah tempat jin, seperti tempat-tempat lubang-lubang dan lain sebagainya, itu tempat jin. Maka kita tidak boleh sembarangan kencing di lubang-lubang. Kencing, buang air panas sembarangan, itu tidak boleh. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak dari seluruh gangguan jin ini. Karena Allah sudah menerangkan dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Artinya kita bentengi diri kita untuk menghadapi setan ini, karena dia musuh yang nyata. Bendanya tidak nyata, tapi Allah katakan setan itu musuh yang nyata. Maka kita harus berhati-hati menghadapi setan ini dengan banyak berdoa, bermohon perlindungan kepada Allah, melindungkan diri kita dari gangguan setan, melindungkan anak kita dari gangguan setan, melindungkan harta kita dari gangguan setan. Kita berlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang berikutnya, sebabnya jin itu masuk ke tubuh manusia adalah karena manusia itu bermaksiat kepada Allah. Ini salah satu pintu masuk setan. Manusia bermaksiat, melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan dosa. Jadi jin itu masuk, jadi kecenderungan
kenikmatan melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terus menikmati, bisa jadi lesbi, bisa jadi homo, bisa jadi durhaka kepada orang tua, bisa lagi tidak punya tanggung jawab kepada anak dan istri, bisa istri membantah suami, itu tergantung kayak mana bawaan jin itu. Karena maksiat kepada Allah akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lain. Jin itu senang kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Dia akan undang kawan-kawannya untuk masuk, memberi dukungan, memberi semangat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah lindungi diri kita dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Dengan menuntut ilmu-ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari tarikh, sejarah para sahabat, sejarah para nabi, sejarah para ulama, itu untuk membawa diri kita kuat, mencontoh para anbiya, para ulama di dalam membentengi diri mereka, menjauhi maksiat yang ada di sekitar mereka. Karena di kanan kiri ini maksiat, maka perlu kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah tidak memberikan kenikmatan mata kita untuk melakukan maksiat. Agar Allah tidak melakukan kenikmatan di telinga kita melakukan maksiat. Allah tidak memberikan kenikmatan di otak kita ini melakukan maksiat. Allah tidak memberikan kenikmatan di hati kita melakukan maksiat. Jadi timbul kebencian di hati kita ini, di tubuh kita ini untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diperintahkan kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu yang menjaga kita kemana-mana. Ilmu tauhid, ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi SAW dengan benar. Karena ilmu itu akan menyelamatkan manusia yang memilikinya di dunia, diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari maksiat, diselamatkan dari yang mungkar, di akhirat diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, setan itu jin masuk ke tubuh manusia adalah manusia yang sering melamun. Biasanya karena ada masalah berat sehingga terlalu banyak pikiran, menjadi celah setan masuk pada waktu pikiran yang kosong. Banyak masalah yang dia hadapi. Misalnya ditinggal istri, istrinya meninggal, atau istrinya lari, atau suaminya yang lari, ditinggal suami, atau macam-macam musibah yang lainnya. Yang nggak sanggup dia pikirkan, timbul dia melamun, timbul dia kesal terhadap takdir Allah. Sampai dikatakan kadang-kadang Allah tidak adil. Semua orang kafir diberi kenikmatan dunia, dia sudah pakai sampai capek salat subuh, dia rajin berimpak, tapi kenapa usaha yang dibuat ya berhasil? Kok bangkrut aja? Jual ini bangkrut, jual itu bangkrut, jual ini bangkrut, ada musibah, anak meninggal, istri meninggal, akhirnya nggak sabar, nggak terima dengan takdir ketetapan oleh Allah Subhanahu, dipikirkan di otaknya, sehingga setan masuk, sehingga terjadilah komplikasi antara musibah yang dihadapi dengan setan yang memberikan was-was ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, sehingga dia timbul gangguan-gangguan yang lainnya berikutnya. Seperti itu. Jadi kita disuruh beriman dengan Allah, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik ditimpa musibah, musibah itu merugikan kita, misalnya harta kita ludes, anak kita meninggal, istri meninggal, atau musibah-musibah yang lainnya, kita bersabar. Khairul lakum, baik untuk kita. Atau kita dapat musibah, musibah itu kenikmatan, harta kita melimpah, apa yang kita usahakan menghasilkan, anak kita berhasil, ganteng, cantik, kita bersyukur. Khairul lakum, baik juga untuk dia. Maka ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman. Untuk beriman itu kita butuh ilmu agama yang benar, ilmu Islam, ilmu tauhid, akidah yang lurus. Ini yang dibutuhkan agar kita membentengi setan, membentengi jin, tidak mudah masuk ke tubuh kita. Yang berikutnya, kita membuat rumah-rumah setan dalam tubuh. Kita buat rumah-rumah setan di dalam tubuh kita. Allah sudah katakan tadi, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Akan tapi musuh ini kita buat rumah dalam diri kita. Kita buat dia kerasan di tubuh kita.
Apa yang membuat kerasan setan di tubuh kita? Marah berlebihan. Maka Nabi kita melarang kita untuk marah. Balasannya bukan yang main-main yang diberikan oleh Allah. La takhdab kata Rasul, walakal jannah. Jangan kamu marah, balasanmu surga. Jadi marah yang berlebihan gara-gara perkara sepele yang tidak usah pantas marah, kadang-kadang marah. Marahnya berlebihan. Seloro-seloro, canda-canda pun bisa marah. Ini ciri-ciri orang yang di tubuhnya ada indikasi gangguan jin. Yang seperti ini. Mudah kali marah, egois, mau menang sendiri, pantang dinasihati, timbul marahnya. Pantang dikasih tahu, timbul marahnya. Payah diatur. Ini seperti ini. Marah berlebihan. Ini namanya membuat tempat setan di tubuh kita. Kalau namanya manusia, ya wajar. Nggak ada manusia yang tidak salah. Karena Nabi mengatakan, Kulu bani Adam khoto. Setiap manusia itu ada kesalahan. Wa khairu khoto'un tawabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertobat. Berbanyak tobat kepada Allah. Jadi kalau ada orang negur kita, Pak ini salah, ini hadisnya Pak salah. Ini Pak salah yang perbuat, ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya kita lega, sabarlah, terimalah. Bersyukur kita ada orang yang mau menasihati kita. Kalau tidak kita dicampakkan ke dalam neraka. Karena ada orang menasihati, orang itu tarik kita tidak jadi masuk ke neraka karena dinasihati orang kita terima. Nggak perlu kita marah-marah. Nggak perlu kita bantah. Kalau memang nasihat itu sudah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi, mengajak kita ke dalam jalan kemuliaan. Ngapain kita marah-marah sama orang yang menasihati kita? Tapi setan yang ada di kepala kita, setan yang ada di telinga kita, setan yang ada di mata dan di hati kita, seluruh tubuh kita sudah dihiasi setan, sehingga nasihat itu kita pandang merupakan jalan keburukan. Orang yang memberi nasihat kita itu perlu dimarahi, perlu disemprot, perlu di macam-macam. Ini seperti ini. Ini yang harus dijauhi. Jangan berikan setan betah tinggal di tubuh kita dengan kita perbanyak membiasakan hidup kita dengan marah. Maka ditahan. Yang berikutnya sedih berlebihan. Sedih berlebihan. Dapat musibah misalnya istrinya meninggal atau anaknya meninggal atau musibah lain-lainlah yang banyak di bencana alam ini. Dia menung-menung, sedih, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Banyak kalau-kalaunya. Dipikirkannya terus. Ini pintu masuk setan. Setan masuk ke tubuhnya. Diganggu setan, pikiran jadi kosong, jadi stres, bahkan jadi gila. Saya banyak merujuk beberapa orang yang sudah disebabkan gangguan jin ini bisa jadi gila. Seperti ini. Atau berikutnya takut berlebihan. Berlebihan takut kepada Allah. Berlebihan takut kepada makhluk. Yang sepantasnya tidak dia takut kepada makhluk, tapi takutnya kepada makhluk. Berlebihan takutnya. Karena kebanyakan nonton-nonton film horor, film-film hantu. Yang ini film tidak pantas, tidak layak, dan tidak usah ditontonkan kepada anak-anak kita. Itu bukan merupakan tontonan, itu penghancuran. Jauhkan anak-anak dari tontonan-tontonan seperti itu, karena itu merusak pikirannya, merusak keyakinannya, yang harus dijauhi dengan sebenar-benarnya. Demikian mungkin video singkat ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita, menambah semangat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi dan membiasakan diri kita untuk menuntut ilmu agama dengan benar sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.